Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Prof di kelas 8C. Betul kan? Betul. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua? Ya. Abian, mana Abian? Hadir. Adifa, Hasan, kemudian Alfian, Akila, Arka, Arsyad, Asyifa, kemudian Bintang, Karisa, Delisia, hadir. Endita, Fatah, Faiza, Haura, Hilman. Mana Hilman? Kemarin sakit apa man? Sakit apa kemarin man? Alhamdulillah sudah sehat. Ya. Isabella, Janeta, kemudian Kian, mana Kian? Lionel, Laura, Mona Askadina, mana? Hadir. Kemudian Muhammad Barat, Dastan, Muhammad Melka, kemudian Muhammad Rasyad, M. Ryan, Nabila, Najwa, Pratista, Putra, Quinza, dan Raisa. Mana Raisa? Baik, saudara sekalian, seperti biasa hari ini kita akan awali dengan murojaah. Suratnya surat apa biasanya nak? Itu kalau yang tadarus, kalau yang murojaah surat Al-Qiyamah. Tapi hari ini karena bahasan kita tentang hari kiamat, maka kita akan bersama-sama membaca Al-Quran surat Al-Baqarah, ya, ayatnya ayat 285. Ya, hari ini kita akan membahas terkait dengan iman kepada Nabi dan Rasul. Maka murojaah hari ini kita akan awali dengan bersama-sama membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Boleh melihat ke depan atau melihat ke Siapa yang familiar dengan bacaan surat Al-Baqarah ayat 285? Sering mendengar? Sering mendengar, ya, karena ayat ini adalah ayat yang sering kita baca pada saat kita setelah sholat 5 waktu. Di antaranya adalah yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, artinya Rasul Nabi Muhammad beriman kepada apa yang telah Allah turunkan kepadanya, yaitu surat Al-Quran, yaitu kitab suci Al-Quran dari Tuhannya. Demikian juga orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari Rasul-Rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar, kami taat, dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Pertanyaan kepada kelompok
1. Ini kelompok 1, kemudian yang di belakang kelompok 2, dan yang di kanan Pak Akrom kelompok 3. Coba kelompok 1. Silakan kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan tadi. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Bisa diwakili. Ayo. Siapa yang bisa menjawab kelompok 1? Apa sih perbedaannya antara Nabi dan Rasul itu? Ada yang tahu nggak? Boleh kalau yang tahu. Kita lempar ke kelompok 2. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Kadang-kadang kita menyebut Nabi Muhammad dengan kata-kata Nabi itu, ya. Tapi kadang juga kita menyebut Nabi Muhammad dengan kata-kata Rasulullah. Jadi apa bedanya antara Nabi dengan Muhammad sebagai Rasulullah? Silakan. Nabi itu orang yang diberi wahyu oleh Allah, tapi nggak wajib menyampaikannya kepada orang lain. Ya. Kalau Rasul adalah Nabi yang dapat tugas untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia, bahkan kepada kaum yang dekat. Baik, tepuk tangan. Teman kalian menjawab dan jawabannya betul. Nabi seorang laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu, ya, untuk dirinya sendiri dan tidak wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan yang dinamakan dengan Rasul adalah seorang laki-laki pilihan menerima wahyu dari Allah dan wajib disampaikan kepada umatnya. Maka Nabi Muhammad itulah ada kalanya beliau sebagai seorang nabi, tetapi ada kalanya beliau juga sebagai seorang rasul. Maka kita sebut Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Sekarang dari jumlah nabi ada berapa nak? Siapa yang bisa menjawab? Berapa? 25? 25 nabi dan rasul. Adakah kelompok lain yang menjawab beda? Berapa sih jumlah nabi dan rasul itu? Kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Baik. Jumlah nabi dan rasul, ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan nabi dan rasul yang wajib kita percayai untuk nabi jumlahnya lebih dari 25 nabi. Ada yang berpendapat jumlah nabi itu mencapai 24.000. Banyak. Ada juga yang berpendapat jumlah nabi 313. Tetapi untuk rasul jumlahnya adalah 25 rasul. Selain 25 rasul, maka rasul-rasul itu juga sebagai seorang nabi. Baik, ada beberapa pertanyaan yang setiap kelompok berbeda pertanyaannya. Silakan setiap kelompok membahas, kemudian mempersiapkan jawabannya, kemudian nanti bisa kita presentasikan atau kita tampilkan di depan, dan kelompok 2 atau kelompok 3 bisa saling bertanya dengan materi yang dibagikan ke kelompok 1. Menguraikan keistimewaan Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi, kemudian menyebutkan perilaku beriman kepada seorang nabi dan rasul dengan ketua kelompok Pratista sampingnya. Iya, Isabella. Silakan membahas kelompok 3. Pak. Ya, silakan. Sabar, Faiza. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita sudah mengerjakan tugas kelompok, dan seperti biasa nanti hari ini Pak Akrom minta kelompok 1 untuk menampilkan tugas bersama yang sudah dikerjakan. Kemudian kelompok 2 di minggu
yang akan datang, kemudian kelompok 3 di pertemuan berikutnya. Ada perwakilan dari kelompok 1, kami persilakan. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 akan membahas tentang pengajian iman kepada Rasulullah. Menentukan hal-hal gaib dan tata cara beribadah dalam hubungan dengan Sang Maha. 2. Manusia mempunyai nafsu yang cenderung yang dirumuskan kepada kesesatan, sedangkan akal manusia tidak mampu mengendalikannya. 3. Sepanjang hidupnya manusia membutuhkan petunjuk orang lain. Hal itu disebabkan karena kemampuan manusia amat terbatas. Oleh karena manusia mempunyai segala keterbatasan tersebut, maka secara naluriah manusia sangat memerlukan adanya seorang nabi atau rasul sebagai pembimbing dan memberi petunjuk kepada kebenaran supaya selamat dunia. Mata menjib alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menjelaskan tadi. Menjelaskan pengertian apa itu nabi dan apa itu rasul. Yang kedua, menjelaskan juga tugas-tugas yang diemban oleh para nabi dan rasul. Nah, ini adalah hasil dari diskusi yang dilaksanakan oleh kelompok 1. Oke, hari ini kita akan memperdalam materi dengan banyak bertanya jawab. Silakan kelompok 2, kelompok 3 bisa mengajukan kepada kelompok 1. Nah, menunjukkan baik. Kami persilakan kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1 ditanggapi, saling melengkapi dengan sebaik-baiknya. Kita dengarkan pertanyaan kelompok 2. Apa arti iman? Apa arti iman? Permintaannya langsung agar Melka yang menjawab. Gak apa-apa. Artinya percaya. Iman artinya percaya. Ya, bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain dari kelompok 1. Silakan. Bisa ditambahkan? Jadi kaitannya iman dengan Nabi dan Rasul berarti percaya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan Nabi dan Rasul. Oke. Iya, masih berunding apa pertanyaannya? Baik. Apa salah tugas Nabi dan Rasul? Apa? Salah tugas Nabi dan Oke, Rasul. baik. Kelompok 1 silakan dijawab. Tugas-tugas yang ditugaskan kepada Nabi dan Rasul itu apa saja? Ya, kalau tadi sempat disampaikan, silakan dijelaskan kembali apa tugas Nabi dan Rasul. Menyampaikan wahyu Allah. Kemudian apa nak? Sesuai dengan ayat tadi, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat, menganiaya akan mendapatkan balasan. Apalagi pemberi rahmat untuk semesta alam. Nah, ini adalah tugas-tugas seorang nabi dan rasul. Baik, Pak Bro menguatkan kembali apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Yang pertama, bahwa setiap umat Islam yang beriman kepada Allah maka pasti dan harus beriman juga kepada Nabi dan Rasul, ya. Jadi iman kepada Allah juga iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, anak sekalian, penutup hari ini Pak Pro menguatkan kembali bahwa setiap Nabi dan Rasul memiliki kelebihan-kelebihan, ya. Apa diantaranya? Allah memberikan kelebihan pada Nabi dan Rasul berupa mukjizat, dan setiap Nabi dan Rasul pasti memiliki
mukjizat yang berbeda disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Dan hari ini kita tutup pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.